wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, yaitu kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Laisi As-Samarkandi. Beliau berkata, wa qala hakimum minal hukamak man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'mal. Seorang ahli hikmah daripada beberapa ahli hikmah berkata, barang siapa yang beramal 7 perkara tanpa menyertai 7 perkara yang lain, niscaya tidak menerima manfaat ia dengan apa yang ia amalkan, yang ia lakukan. Jadi para jamaah, di sini disebutkan bahwa 7 amal sangat berkaitan dengan 7 amal yang lain. Artinya harus ada pasangannya. Tanpa mengamalkan pasangannya, maka 7 yang pertama tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak bermanfaat bagi orang yang melakukan amal tersebut. Awwaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadari. Yang pertama, orang beramal dengan khauf tapi tidak beramal dengan hadar. Khauf artinya takut, hadar artinya kehati-hatian. Yakni yakulu, yaitu berkata ya, inni akhafu adzabillah wa la yahdharu min dunubi. Aku khawatir, takut terhadap azab Allah, tetapi ia tidak hati-hati terhadap dosa-dosa. Fala yanfa'uhu dzalikal qaul syai'an. Maka perkataan yang seperti itu tidak memberi manfaat apapun untuk orang tersebut. Jadi dari 7 amal yang disebutkan oleh ahli hikmah di sini, yang pertama adalah khauf. Khauf ini amal hati para jemaah. Khauf adalah amal hati yang diharapkan selalu terjadi setiap saat, terlebih di saat kita selesai melakukan ibadah. Misalnya selesai salat, di saat kita membaca Assalamualaikum warahmatullah, itu hendaknya dalam hati kita ada rasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima salat tadi. Banyak sekali kekurangan dalam salat kita. Rugi kita beramal kalau amal itu tidak diterima oleh Allah. Karena merasa takut didasari oleh keyakinan atau sangkaan bahwa banyak kekurangan di dalam salat tadi, maka setelah salat kita mohon ampun kepada Allah. Kita mengucap astaghfirullahaladzim 3 kali. Kenapa kita beristighfar? Seharusnya orang beristighfar memohon ampun setelah melakukan maksiat, setelah melakukan dosa. Tapi ini setelah beribadah orang memohon ampun. Karena di dalam hati orang itu
ada rasa takut kepada Allah, dia tidak melakukan hak daripada ibadah itu dengan sempurna, maka atas keteledorannya dalam menunaikan hak salat itulah yang dianggap sebagai kesalahan oleh dia, sehingga dia memohon ampun kepada Allah. Ini penting agar setiap kita setelah melakukan ibadah apa saja, selalu muncul rasa takut, rasa khawatir terhadap kekurangan, ketidaksempurnaan ibadah. Nah, rasa takut ini, kalau di sini digambarkan rasa takut terhadap azab Allah. Kita selalu dihantui bahwa setiap saat, kapan saja azab Allah itu bisa terjadi. Tidak tertentu dia di siang hari, tidak mesti di tengah malam hari, bisa juga di waktu pagi hari. Kita lihat kejadian naiknya air laut ke daratan di tahun 2004. Itu kan di tengah orang yang berolahraga, sedang asyiknya berolahraga, yang pergi ke pasar sedang asyiknya berbelanja, yang duduk-duduk sedang santainya duduk-duduk mungkin di rumahnya, tiba-tiba di waktu pagi hari itu Allah datangkan musibah tidak tertentu. Azab dari Allah bisa kapan saja datang, maka kita khawatir. Tapi rasa khawatir ini, rasa takut ini terhadap bala tadi tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan sikap kehati-hatian dalam hidup, agar kita hidup tidak terjerumus dalam dosa. Jadi kalau kita mengatakan kita takut datang azab Allah, tapi dalam hidup tidak hati-hati, mudah sekali kita terjerumus dalam dosa. Itu kata-kata takut tadi tidak sedikit pun memberi manfaat. Maknanya baru ketakutan yang disebutkan tadi memberi manfaat harus dibarengi dengan amal yang lain, yaitu kehati-hatian. Begitu juga dalam ibadah, contohnya salat tadi. Baru khawatir, takut setelah selesai ibadah, yang kita buktikan dengan kita menganggap itu sebagai kesalahan sehingga kita beristighfar, memberi manfaat harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam beribadah, dalam melakukan salat, sehingga kita salat tidak akan tergesa-gesa karena penuh dengan kehati-hatian. Kita salat dengan mengendalikan diri karena kita takut kalau tidak mengendalikan diri nanti melakukan sesuatu yang mengurangi hak daripada salat itu. Baru rasa takut itu memberi manfaat. Jadi maknanya di sini adalah rasa takut yang ada dalam hati harus dibarengi juga kehati-hatian yang ada di dalam hati tersebut. Watsani ay ya'mala birraja' duna talbi. Yang kedua, bahwa beramal seseorang dengan sifat raja. Sifat raja, harapan, juga merupakan amal hati. Selain rasa takut, rasa khauf tadi, setelah selesai beribadah juga sangat dianjurkan kita memiliki sifat raja. Kita takut ibadah kita kurang sempurna, tetapi kita juga mengharap ibadah itu diterima oleh Allah. Itu disebut raja. Walaupun kita menyadari penuh kekurangan, tapi kita mengharap diterima oleh Allah. Itu namanya raja. Jadi hati kita harus beramal dengan raja, dengan rasa mengharap. Setiap beribadah harus ada harapan ibadah itu diterima oleh Allah. Jangan hampa hati. Jangan setelah beribadah hati kita hampa, kosong daripada amalan ini. Tapi harus ada amal hati, yaitu mengharap amal itu diterima oleh Allah. Diterima artinya diberi pahala. Tapi rasa itu, raja tadi, tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan talab.
Nah, yakni yaqulu, Faqih Samarkandi menjelaskan lebih lanjut, orang berkata, ini arju sawaba minallah, aku mengharap pahala dari Allah, wala yatlubuhu bil a'malis salihah, tetapi dia tidak mencari pahala tersebut dengan melakukan amal-amal saleh. Kalau seperti itu keadaannya, lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an, perkataannya inni arju sawaballah tadi, aku mengharap pahala dari Allah, tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Nah, banyak orang kita mendengar seperti itu, mengatakan bahwa dia mengharap pahala dari Allah, tapi dia malas mencari pahala. Mencari pahala dengan apa? Dengan melakukan amal, dengan melakukan kegiatan, pekerjaan yang kegiatan tersebut dikategorikan kepada kegiatan baik, amal saleh. Nah, jadi maknanya tidak cukup hanya dengan mengharap tanpa melakukan amal. Beramal dengan raja tanpa melakukan kegiatan, maka itu sama saja dengan tong kosong, tidak ada manfaat. Nah. Yang ketiga, wasalisu bin niyah dunal qasdi, orang beramal dengan niat juga hati, amal hati juga, tiga-tiganya masih amal hati. Beramal dengan niat di hati. Nah. Dunal qasdi, tidak beramal dengan kasat, arti praktek nyata, keinginan untuk mempraktekkan apa yang diamalkan tersebut. Yakni yanwi biqalbihi ayya'mala bitta'ati wal khairat wa la yaqsudu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Yaitu dia berniat dengan hatinya bahwa akan melakukan berbagai macam perbuatan taat dan perbuatan baik, tetapi tidak sedikit pun mengkasat dengan dirinya untuk melakukan hal tersebut, niscaya tidak bermanfaat sedikit pun niatnya tersebut. Nah, jadi niat adalah amal yang baik. Buktinya di dalam kitab Mataan Arba'in Nawawiyah, Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan hadis bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Semua amal kita ukurannya adalah sesuai dengan niat. Dan balasan yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal pun sesuai dengan niat orang tersebut. Artinya niat merupakan faktor yang penting dari sebuah amalan. Tapi berniat saja tidak melakukan apa-apa itu tidak bermanfaat, tidak cukup. Jadi niat baik saja tanpa melakukan kebaikan tidak cukup. Jangan kita berpikir karena memang mungkin ada hadis yang niat pun diberi pahala, cukup dengan niat saja kita. Tidak melakukan apa-apa, itu tidak memberi manfaat bagi kita, apalagi bagi orang sekitar kita, bagi orang lain, tidak ada manfaat. Jadi beramal dengan niat, tapi niat itu harus diimplementasikan dalam kehidupan dengan melakukan kerja nyata, yaitu amal saleh namanya. Warabi'u bid-du'a'i dunal jahdi. Yang keempat, beramal dengan doa tetapi tidak beramal dengan jahdi, kesungguhan. Yakni yada'ullaha ta'ala ayyuwafiqahu lil khairi wa la yajtahid. Yaitu orang tersebut berdoa kepada Allah supaya Allah berikan taufik dia kepada kebaikan, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, jikalau begitu, lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an,
tidak sedikit pun doa itu memberi manfaat kepada orang yang berdoa itu. Nah, jadi yang keempat, amalan doa harus dibarengi dengan kesungguhan untuk menghasilkan apa yang kita minta. Kalau cuma berdoa tapi tidak dibarengi dengan kesungguhan melakukan sesuatu untuk yang menghasilkan apa yang kita minta, maka doa tidak akan memberi manfaat. Berdoa supaya kita naik pangkat, tapi tidak malas bekerja, melakukan kegiatan yang membuat atasan senang kepada kita, suka kepada kita, sehingga dipromosikan kita untuk naik pangkat. Ini tidak akan mungkin tercapai doa kita, yaitu dinaikkan pangkat. Tidak mungkin. Jadi harus dibarengi dengan kesungguhan. Baru doa itu bermanfaat. Doa adalah ibadah. Bahkan doa itu ad-du'a'u nukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Baik berdoa, tapi jangan hanya cukupkan dengan berdoa. Jangan seperti pepatah orang zaman dulu. Ada doa orang zaman, ya gani nubi peng saboh guni geroge bapos jaga nyan han mejantruh peng saboh guni. Tapi munyoluh gukun ya gani wahai yang maha kaya nubi peng saboh guni kebudah ya kerja mungkin hasil peng saboh guni rumah kagak kubah guni tiura guti langguni itu te karabeh ka tuha ge kana saboh guni. Yan para jemaah. Wa yanbaghi lahu ay yajtahida liwafiqahullahu ta'ala kama qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Sepantasnya bagi seseorang bahwa bersungguh-sungguh ia supaya Allah memberi taufik bagi dia kepada kebaikan. Jadi mengharapkan kebaikan harus disertai dengan usaha untuk mendapatkannya. Kalau kita perhatikan salah satu sumber kebaikan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hadis ini biasa dijadikan motto dalam belajar ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Maknanya, kalau seseorang berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan baginya, maka dia harus berusaha untuk memahami agama Allah. Bentuk usaha memahami agama adalah belajar agama, menghadiri tempat-tempat dimanapun ada tempat diajarkannya, didirikannya halakah-halakah ilmu pengetahuan, dia hadir. Tujuannya supaya dia paham agama, dia kenal Tuhannya, dia tahu bagaimana cara menyembah Tuhannya, dia tahu bagaimana memelihara amal ibadah yang telah dia lakukan tersebut. Nah, di saat Allah membuka paham bagi dia, sehingga kadang-kadang dia paham yang belum dia pelajari, yang kemudian pemahaman tersebut luas, yang disebut dengan hikmah. Allah mengatakan, faman utiyal hikmata faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang telah Allah berikan hikmah, ilmu yang luar biasa, maka sungguh telah Allah berikan kepada orang tersebut khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak, tidak sanggup dihitung lagi. Nah, jadi untuk mendapatkan kebaikan harus berusaha, tidak cukup hanya dengan berdoa.
Nah, para jemaah. Hal ini tergambar dari firman Allah tadi, yang mana Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad fina pada kami, kata Allah, artinya di dalam agama kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan petunjuk kepada orang itu terhadap jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami itu adalah syariat-syariat agama. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk terhadap kebaikan di sini adalah orang yang berjihad, kata Allah. Apa makna orang yang berjihad dalam ayat ini? Orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk. Nah, sebahagian para ulama juga menggunakan ayat ini kepada jahadu di sini, memerangi hawa nafsu. Jadi yang dimaksud dengan jahadu, karena kajian kita tasawuf, jahadu di sini adalah berjihad melawan hawa nafsu. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad memerangi nafsunya, maka hanya orang itulah yang akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan-jalannya. Nah, yakni kalau menurut penjelasan Faqih Samarkandi, alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalik. Maksudnya orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam menaati kami dan dalam agama kami, sungguh kami berikan taufik mereka kepada demikian. Jadi yang mendapatkan taufik kepada kebaikan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi perbuatan taat seperti yang kita lakukan sekarang para jemaah harus dengan kesungguhan. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, tapi harus dengan hati yang ikhlas, hati yang benar-benar kita terikat dengan ketaatan tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu al istighfaru dunan nadmi, yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandimu ala ma kana minhu minad dunub lam yanfa'hul istighfar, yakni bi khairin nadamah. Yang kelima, orang beramal dengan istighfar tapi tidak beramal dengan menyesal. Dia selalu memohon ampun kepada Allah. Dia berkata astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, tetapi tidak menyesal ia terhadap semua hal yang dilakukan yang merupakan perbuatan dosa. Padahal dosa sudah banyak dilakukan, tapi tidak pernah dia sesali. Bahkan dia sering bercerita tentang dosa tersebut yang seolah-olah menunjukkan dia bangga terhadap perbuatan dosa. Nah, bahkan dia banding-bandingkan dosa yang dia lakukan di masa lalu dengan orang-orang yang melakukan dosa sekarang. Dia menganggap orang-orang sekarang tidak apa-apa dalam melakukan dosa. Lebih hebat dia melakukan dosa yang lalu. Artinya tidak ada penyesalan dalam hati. Tanpa ada penyesalan, maka istighfar, mohon ampun kita kepada Allah, tidak bermanfaat. Karena dasar atau inti daripada taubat itu adalah menyesal. Sebahagian besar ulama mengatakan taubat adalah nadamah, penyesalan. Istighfar diikuti karena ada rasa menyesal, baru kita memohon ampun. Jadi memohon ampun saja tanpa menyesal tidak akan bermanfaat. Bahkan iblis pun pernah memohon ampun, tapi karena tidak menyesal, Allah tidak ampuni. Ada hadis, walaupun hadisnya kekuatannya bukan hadis sahih, menceritakan bahwa iblis pernah memohon ampun kepada Allah di masa Nabi Musa. Pernah iblis datang menjumpai Nabi Musa, lalu iblis memohon kepada Nabi Musa agar memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, katakan kepada iblis, aku siap mengampuni dia, asal dia datang ke kubur Adam lalu sujud di kubur Adam."
Di saat Nabi Musa mengatakan itu kepada iblis, iblis berkata, dulu di masa dia diciptakan di surga, aku tidak akan sujud kepadanya, apalagi sekarang aku tidak akan sujud. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, dalam kitab ini juga kalau nggak salah saya, nanti setelah kiamat terjadi, Allah masih buka kesempatan kepada iblis untuk diampuni. Allah panggil iblis. Allah mengatakan, aku akan mengampuni kamu dengan syarat kamu cari Adam sekarang lalu sujud di kaki dia. Kata Allah. Iblis tetap mengatakan, dulu saja di waktu dia diciptakan aku tidak mau sujud, apalagi sekarang. Artinya iblis tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa bahwa perbuatan yang dulu dia lakukan itu adalah merupakan dosa, tidak patuh kepada perintah Allah. Karena hakikat sujud kepada Adam itu bukan memuliakan Adam, tapi memuliakan Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Karena tidak merasa menyesal, tidak diterima istighfarnya, mohon ampunnya. Jadi tidak bermanfaat permohonan ampun tanpa dibarengi dengan rasa menyesal. Maka apapun kesalahan yang telah kita lakukan, para jamaah, harus pertama sekali ada dalam diri kita rasa menyesali kesalahan tersebut, baru kemudian dibarengi dengan permohonan maaf atau istighfar. Yang keenam, wasadisu bil alaniyah judunas sarirah, yakni yasluhu umurahu fil alaniyah wala yasluhuha fis sirri lan tanfa'hu alaniyatuhu syai'an. Beramal dengan yang zahir, tidak beramal dengan yang batin, yakni memperbaiki urusan-urusannya pada zahir tanpa memperbaiki urusan tersebut pada batin. Niscaya tidak bermanfaat urusan zahirnya sedikit pun untuk orang tersebut. Contoh kita sebutkan salat yang baru kita kerjakan tadi. Salat ada zahir, ada batin. Arkanus salah mulai dari niat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu zahir semua. Sedangkan khusyuk, tawadhu, hadir hati, itu adalah semua batin. Ikhlas adalah batin. Maka memperbaiki salat itu hanya memperbaiki pada bagian zahirnya saja. Belajar memperbaiki takbiratul ihram agar jangan salah kita mengucap takbiratul ihram. Karena takbir itu pun banyak salah orang mengucap. Seharusnya Allahu Akbar berubah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha marbutah yang ada pada makhrajul halqi, maudhi'nya aksal halqi, berubah menjadi ha juga di makhrajul halqi, tapi maudhi'nya wastal halqi, berubah maknanya menjadi salah salatnya. Kaf juga sering salah kita dengar orang mengucapkan akbar. Makhrajul hurufnya makhrajul lisan, maudhi'nya di tengah-tengah lisan ke langit-langit. Dia bersifat, salah satu sifat yang muncul sekali di situ yaitu sifat tafashi atau hamas, berangin, sehingga kita baca akbar. Sering orang salah tempat karena memunculkan sifat, berubah makhraj menjadi akhbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk makhrajnya ke dalam, ke halak, ke tenggorokan, menjadi makhrajul halqi, maudhi'nya adnal halqi, di ujung tenggorokan. Berubah, bukan lagi kaf, salah. Nah, banyak orang yang memperbaiki itu,
karena nampak kesalahannya. Tapi lupa dia memperbaiki batinnya, khusyuknya tidak diperbaiki. Hatinya tidak diperbaiki, tidak hadir. Dia salat, hatinya tidak ada dalam salat. Maka perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada aspek zahir tadi, pada rukun-rukun tadi, kalau tidak dibarengi dengan perbaikan pada aspek batin, diantaranya khusyuk, hadir hati, tawadhu tadi, ikhlas, maka perbaikan pada aspek zahir itu tidak ada gunanya. Karena Allah tidak akan menerima ibadah orang tersebut. Bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun, kata Allah, celaka. Sebahagian ulama mentafsirkan itu adalah sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Lil musallin, untuk orang-orang yang melakukan salat, yang alladzina hum, yang orang tersebut an salatihim sahun, terhadap salatnya mereka lalai. Tafsir sebahagian ulama, lalai itu adalah tidak hadir hati di dalam salat, hati mengembara, hati yang meen holain geroi, ijak ba tempat kerja hati, ijak ba warung kopi hati, badan ni noi menasah nyoi balai nyoi no pada semayang, tapi hati yang meen mengembara. Itu wailun, kata Allah. Nah, harus kita perbaiki. Sebagaimana kita memperbaiki aspek zahir, aspek batin juga harus diperbaiki. Maka memperbaiki yang zahir saja tanpa dibarengi dengan memperbaiki yang batin, lam tanfa'hu alaniyatuhu syai'an. Perbaikan zahir itu tidak sedikit pun memberi manfaat untuk orang itu. Harus dua-duanya diperbaiki. Yang keenam. Yang ketujuh, ayya'mala bil qaddi dunal ikhlas, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh tapi tidak beramal dengan ikhlas. Yakni yajtahidu fit ta'ati wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, yaitu orang tersebut bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, rajin dia melakukan ketaatan, tetapi ketaatan itu, amal yang dilakukan itu, la takunu, sama sekali tidak khalisatan liwajhillah, tidak ikhlas karena Allah. Nah, mungkin kenapa? Karena atasannya, seperti pertanyaan di waktu pertama saya ngajar di sini yang duduk bertanya, masa saya nggak tahu lagi. Nah, tentang yang baru-baru ini. Nah, kalau karena pemimpin kita melakukan bukan karena Allah, nah berarti kita melakukannya ya sungguh-sungguh. Bangun pagi-pagi kadang untuk salat subuh, datang cepat-cepat kadang untuk mendengarkan tausiah, tapi bukan karena Allah. Nah, kalau seperti itu, lam tanfa'hu a'maluhu bi ghairi ikhlas, tidak akan bermanfaat untuknya amalnya tanpa didasari dengan ikhlas. Dalam pembahasan yang lalu sudah kita bahas, bahkan masiruhu ila jahannam, kembali orang tersebut adalah ke dalam neraka jahannam. Artinya para jamaah yang ingin disampaikan, kalau kita sedang bersemangat untuk melakukan taat, sedang rajin untuk melakukan ketaatan, maka rajinlah memperhatikan hati agar apa yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Terserah itu karena disuruh, terserah itu karena diajak, walaupun awalnya karena disuruh, karena diajak, tapi akhiri dengan keikhlasan. Itu semua karena Allah. Karena ikhlas itu pada akhir yang penting, bukan pada awal, pada akhir. Akhiri dengan keikhlasan. Nah, kalau kita melakukan amal, melakukan ketaatan dengan tanpa ikhlas, bukan hanya tidak bermanfaat,
wa yakunu dzalika ightiraran minhu binafsihi. Bahkan amal tersebut menjadi sebagai tipu daya, pengelabuan yang dilakukan oleh dirinya binafsihi, untuk dirinya sendiri. Artinya orang beramal dengan tanpa ikhlas, orang yang memperdayai, yang sedang mengelabui dirinya sendiri. Bahasa Aceh tengah gepeklabero. Orang yang melakukan amal tanpa ikhlas. Jadi baru bermanfaat 7 perkara yang disebutkan tadi, yaitu rasa takut harus dibarengi dengan hati-hati. Baru bermanfaat raja, harapan harus dibarengi dengan melakukan. Baru bermanfaat niat harus dibarengi dengan perbuatan nyata. Baru bermanfaat doa harus dibarengi dengan kesungguhan melakukan. Baru bermanfaat yang kelima tadi, yaitu istighfar, harus dibarengi dengan penyesalan. Baru bermanfaat perbuatan perbaikan zahir harus dibarengi dengan perbaikan batin. Terakhir, baru bermanfaat amal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh harus dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Nah, mungkin para jemaah, untuk mengakhiri, ada kadang yang ingin memberi tanggapan, komentar atau pertanyaan sebagainya, dipersilahkan. Ban para jemaahnya. Ya baik. Dalam penjelasan Pak Ustaz tadi, setelah kita sholat, begitu kita salam, agar berhati-hati dan merasa ada keraguan. Untuk itu kita beristighfar. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita berjamaah, kita dalam berjamaah, keterkaitan kita dengan imam itu salam. Sementara ada kejadian kita ragu-ragu dari imam salah apa enggak? Bagaimana cara mengatasinya? Dengan doa, dengan istighfar atau bagaimana? Ya. Karena kaitan kita dengan imam itu kan sampai salam. Ya. Dah. Yang saya jelaskan tadi mungkin agak keliru sedikit. Setelah salam harus ada pada diri kita sifat khauf, rasa takut. Takut ada kekurangan dalam salat yang kita lakukan. Kalau kita salat secara sendiri, pribadi kita banyak kekurangan. Kalau kita salat secara berjamaah, kita takut kita kekurangan, imam pun banyak kekurangan. Nah, rasa takut itu tidak terlihat kekurangannya. Kalau terlihat, sudah kita ketahui salah, itu sudah kembali kepada persoalan fikih. Nah, ini kekurangan, kesalahan yang tidak tersadari, tapi kita meyakin ada, karena kita yakin bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kelemahan kita menimbulkan kekurangan, ketidaksempurnaan. Yang sempurna cuma Allah. Nah, yang kedua, harus ada sifat rajak. Sekalipun kita meyakini, menyangka bahwa penuh dengan kekurangan salat kita, tapi kita tetap mengharap pahala kepada Allah. Tapi inti dari pertanyaan ingin saya jelaskan, karena pertanyaan, kalau kita ragu-ragu imam ada salah, apa yang akan kita lakukan? Tapi tidak ada kaitan dengan penjelasan tadi. Ini persoalan fikih, bukan persoalan tasawuf. Kalau ragu-ragu imam salah, maka keraguan-raguan itu dalam fikih tidak memberi bekas. Jadi tidak harus melakukan apa-apa, karena ragu. Dia kembali kepada asalnya benar. Apalagi yang kita ragu orang lain, tidak memberi bekas apa-apa terhadap hukum. Artinya tidak berdampak terhadap hukum. Keraguan-raguan tidak bernilai hukum dalam agama. Yang bernilai hukum dan yakin. Karena ragu itu 50-50. Benar dan salah masih seimbang. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kalimat boleh jadi ini nggak bisa diambil sebagai hukum. Jangankan hukum agama, hukum di dunia pun tidak boleh.
Maka orang kalau mau menghukum, polisi mau menghukum, dia nggak boleh dengan keraguan-raguan. Harus ada alat bukti, 2 alat bukti. Itu kan menafikan ragu, naik menjadi dan, yaitu sangkaan. Maka jadi tersangka orangnya, karena ada sangkaan. Ini dengan keraguan-raguan tidak menjadikan imam menjadi tersangka, maka tidak ada hukum apa-apa kalau ragu-ragu. Tapi kalau kita dan kita sangka atau kita yakin imam sudah salah, tergantung dengan salahnya. Kalau salah imam itu karena kejadian ini setelah imam selesai salam tadi. Kalau kejadian itu masih bisa diperbaiki dengan salat, maka kita ingatkan imam supaya imam sambung salatnya. Misalnya kurang rakaat, karena ada hadis pernah Rasulullah salat, kalau nggak salah saya, duhur 2 rakaat. Datang sahabat bertanya, apakah Rasulullah engkau kasar? Atau kata Rasulullah, semua bukan demikian. Lalu Rasulullah sambung salat 2 rakaat lagi. Artinya kita perlu mau lakukan perbaikan dengan cara menegur. Tapi kalau misalnya ya kesalahannya tidak bisa kita perbaiki, kita jangan ikuti kesalahan. Misalnya nggak cukup rakaat, tapi imam sudah kita ingatkan, dia tidak mau menambah rakaat. Kita setelah imam salat, kita tambah sendiri rakaat. Nah, itu persoalan fikih. Mungkin lain ada satu pertanyaan lagi ya. Oh, 2 yang kedua. Ya. Ya. Masalah sembahyang khusyuk. Ya. Dia ada khusyuk sembahyang. Tapi dalam sembahyangnya dia tanya mati gimana? Ya. Saya ingat dia orang mati dia orang tunggu juga bacanya setelah mati lah tunggu dia kita tiban. Terima kepada dia tiban. Kita ni lagi yang berterima kepada dia. Ya. Yang kedua amalan yang di YouTube tu. Apa Ustaz? Ya. Sering amalan itu kita amalkan tanya gimana? Ya. 2 buah pertanyaan. Khusyuk, apakah di dalam salat mengingat mati termasuk khusyuk? Nah, bukan, tidak, belum termasuk khusyuk. Nah, tetapi mengingat mati itu satu jalan untuk mencapai kepada khusyuk. Itu baru jalan, berarti belum sampai ke khusyuk. Baru berjalan ini nanti kalau terus balik mentang berjalan kalau khusyuk, berarti harus ditingkatkan, jangan selalu di jalan, harus tingkatkan. Baik sabi-sabi dalam tumayang tingkat ke mati, ya kan? Liu tumayang kat walau ke mati. Baik sabi-sabi lagi yang dalam tumayang ingat mati, sebelum salat ingat mati. Dalam salat ya hadirkan salat, jangan lagi kematian. Jadi sabotu tanya apa gak? Amal yang YouTube apa boleh diamalkan? Boleh. Tapi yang lebih bagus yang langsung, karena langsung berarti kita mendapatkan ilmu langsung, bisa dapat ijazah, bisa bersanad. Tapi kalau di YouTube tidak bisa berijazah, tidak bisa bersanad. Boleh tapi kurang sempurna. Nah, mungkin karena waktu sudah Isya, kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.